Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiamat merupakan hari akhir zaman, di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, dan lenyap. Kiamat merupakan ketetapan ilahi yang tidak diketahui kapan akan terjadi. Namun berdasarkan hadis, kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Sebagai umat akhir zaman, kita perlu meneguhkan iman lebih kuat lagi. Hadis tentang kiamat akan terjadi di hari Jumat. Dalam buku Ensiklopedia Kiamat, karya Umar Sulaiman Al-Asghar, dijelaskan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga. Dan hanya pada hari itulah kiamat terjadi." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memberitahu bahwa kiamat terjadi di hari Jumat. Dan manusia juga akan dibangkitkan di hari Jumat. Diriwayatkan dari Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kamu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu pula peniupan sangkakala dan kehancuran kiamat terjadi. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari itu, karena sholawat kalian diperlihatkan kepadaku." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'awat Al-Kabir. Kemudian dalam Musnad At-Tabarani, Al-Awsat, dan Al-Hilyah, karya Abu Nuaim, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Hari-hari telah diperlihatkan kepada saya. Ketika hari Jumat diperlihatkan kepada saya, ternyata ia bagaikan cermin putih yang di tengahnya ada noda hitam. Saya bertanya, 'Apa noda hitam ini?' Dijawab, 'Kiamat.'" Mengutip dari buku Dahsyatnya Hari Kiamat, karya Ibnu Katsir, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwa Abu Amir Abdul Malik bin Amr menuturkan kepada kami, Zuhair, yaitu Ibnu Muhammad, bercerita kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Ukail, dari Abdurrahman bin Zaid al-Ansori, dari Abu Umamah bin Abdil Munsir. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Pemimpin segala hari adalah hari Jumat, dan hari ini adalah hari yang paling besar di sisi Allah. Hari Jumat memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah, bahkan melebihi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha." Ada 5 hal istimewa yang terjadi pada hari Jumat. Pada hari itu, Allah menciptakan Adam dan menurunkannya ke bumi. Pada hari itu pula, Allah mewafatkan Adam. Pada hari Jumat, jika seorang hamba memohon kepada Allah sesuatu, niscaya Allah akan mengabulkannya selama tidak meminta sesuatu yang haram. Dan pada hari itu juga akan terjadi kiamat. Tidak ada satu malaikat pun yang mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga langit, bumi, dan gunung-gunung, kecuali semuanya takut pada hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengandung banyak pelajaran dan hikmah. Pertama-tama, kita mengetahui bahwa hari Jumat memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peristiwa penting yang terjadi pada hari tersebut. Penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama adalah salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah umat manusia. Dan hal ini terjadi pada hari Jumat. Selain itu, diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi juga terjadi pada hari Jumat. Peristiwa ini menandai awal kehidupan manusia di bumi dan merupakan titik awal dari sejarah panjang umat manusia. Kematian Nabi Adam sebagai nabi pertama juga terjadi pada hari yang sama. Menambah lagi keistimewaan hari Jumat dalam sejarah umat manusia. Yang tak kalah penting adalah keistimewaan doa pada hari Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan
bahwa pada hari ini doa seorang hamba lebih mudah dikabulkan oleh Allah, asalkan tidak meminta sesuatu yang haram. Ini adalah motivasi bagi kita untuk memperbanyak doa dan ibadah pada hari Jumat. Terakhir, hari Jumat juga dikaitkan dengan peristiwa kiamat. Ini menandakan betapa agung dan dahsyatnya hari ini, sehingga langit, bumi, dan gunung-gunung, juga malaikat pun merasa takut dan khawatir pada hari Jumat. Dengan demikian, hari Jumat bukanlah hari biasa. Ia adalah hari yang penuh berkah, keutamaan dan peristiwa penting dalam sejarah umat manusia dan akhir zaman. Semoga kita semua bisa memanfaatkan setiap hari Jumat dengan sebaik-baiknya, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu benarkah jika Palestina menang, kiamat datang? Perang yang terjadi di Palestina adalah konflik kesekian kali yang terjadi di antara Palestina dengan Israel. Umat Islam bahkan orang-orang di dunia mungkin bertanya-tanya kapankah perang tersebut berhenti? Atau perang ini baru berhenti ketika hari kiamat tiba? Banyak asumsi dan opini yang tersebar di tengah masyarakat bahwa apabila Palestina menang, maka hari kiamat pun datang. Tentunya kabar seperti ini malah menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Dengan kabar tersebut, bisa jadi di hati kecil sebagian orang ada harapan agar perang ini tidak pernah selesai. Karena jika selesai, maka kiamat pun tiba. Tentunya klarifikasi dan pengecekan ulang terhadap informasi semacam harus dilakukan agar kesalahpahaman ini dapat dikoreksi. Tampaknya informasi tersebut muncul dari hadis-hadis yang menceritakan kondisi akhir zaman dan juga bumi Syam, di mana saat ini wilayah tersebut dinamakan Palestina. Hadis-hadis tersebut umumnya bersifat futuristik dan berisi ramalan masa depan. Misalnya Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, artinya, senantiasa ada sekelompok dari umatku berperang di atas perintah Allah, menang terhadap musuh mereka, orang yang menyelisihi mereka, tidak membahayakan mereka, hingga hari kiamat datang, dan mereka masih dalam kondisi seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan spesifik soal di mana wilayah kelompok tersebut, dan berikut hadisnya. Artinya, senantiasa ada kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, atas musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka, kecuali apa yang menimpa mereka berupa kesulitan hidup sampai datang kepada mereka ketentuan Allah, dan mereka demikian. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, dan mereka di mana?" Beliau bersabda, "Baitul Maqdis dan sekitarnya." Hadis riwayat Ahmad. Sepanjang perjalanan peradaban manusia, pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, kesedihan dan bencana serta perkara besar pun silih berganti terjadi. Artinya prediksi bahwa apabila Palestina menang, sehingga menyebabkan kiamat, belum tentu benar. Jika hanya berlandaskan hadis di atas, tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Apabila kita menilik Al-Quran maupun hadis, maka Rasulullah SAW saja tidak mengetahui kapan terjadinya secara pasti. Informasi yang Rasulullah sampaikan hanya berupa cirinya saja, di mana ciri tersebut menjadi alamat umum yang realitanya terjadi dari masa ke masa, sehingga kecil kemungkinan bagi kita menyimpulkan kiamat terjadi di waktu tertentu. Apabila kita merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 63, Allah berfirman, "Orang-orang bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau? Boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat." Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Sebagaimana ayat di atas, rasa penasaran manusia akan hari akhir akan terus ada. Misalnya di masa Nabi SAW, pertanyaan tersebut sering dilontarkan. Sebagian pertanyaan tak jarang disertai dengan pengingkaran. Kesimpulannya, ketentuan terjadinya kiamat ketika Palestina menang belum bisa dipastikan waktunya, sebab keumuman hadis yang tidak menyebut waktu tertentu.
Oleh sebab itu tidak perlu ada kekhawatiran dalam menolong saudara-saudara kita di Palestina dengan dukungan doa dan harta yang disalurkan pada lembaga resmi dan terpercaya. Di sisi lain, persoalan terjadinya hari akhir hanya diketahui oleh Allah saja. Rasulullah pun tidak mengetahui waktu tepatnya, kecuali hanya ciri dan alamatnya saja. Dan benarkah tanda kiamat lebih banyak wanita dibanding laki-laki? Ada banyak tanda terjadinya hari kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW, mulai dari diangkatnya ilmu hingga zina yang dilakukan terang-terangan. Adapun tanda kiamat lainnya yang seringkali dibicarakan adalah lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Bagaimana bunyi hadisnya? Rasulullah pun menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu agama diangkat dan tinggallah kejahilan. Khamr diminum, zina marak di mana-mana, kaum laki-laki menjadi sedikit, dan tinggallah kaum wanita. Sampai seorang laki-laki menafkahi dan menanggung 50 orang wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak pendapat yang menjelaskan tentang ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan yang menjadi tanda kiamat berikut di antaranya. Yang pertama adalah banyaknya peperangan. Menurut kitab At-Tazkirah, Syarah Nawawi li Muslim, dan Fath Bari, hadis tersebut menjelaskan dampak dari banyaknya fitnah dan peperangan di akhir zaman. Mengutip buku Tanda-Tanda Kiamat oleh Mahir Ahmad As-Sufi, ketika itu banyak laki-laki terbunuh, sehingga yang tersisa banyak wanita. Hal ini karena wanita tidak ikut serta dalam peperangan. Dikatakan bahwa saat itu, satu laki-laki berbanding dengan 50 wanita. 2. Banyaknya kemenangan yang diraih Islam. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan tersebut disebabkan karena banyaknya kemenangan Islam dalam menundukkan negara-negara kafir di masa mendatang. 3. Orang-orang mengurangi jumlah anak laki-laki. Pendapat lainnya menyebut hal ini adalah takdir Allah SWT pada akhir zaman, yaitu mengurangi jumlah anak laki-laki dan memperbanyak anak perempuan. Hal ini juga disampaikan dalam Fath Al-Bari oleh Ibnu Hajar. Beliau menyebut fenomena tersebut adalah sebab utama, bukan dipengaruhi sebab lainnya. 4. Rasio 1:50 adalah orang-orang yang melakukan perzinahan seperti binatang. Buku Tanda-Tanda Kiamat oleh Rajab Hamadi juga menjelaskan perbandingan 1:50 antara kaum pria dan wanita sebelum kiamat. Mereka disebut adalah orang-orang yang tersisa di bumi dan melakukan perzinahan seperti binatang, hingga satu pria memiliki 3 istri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.